sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Linda Oktaviana, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Perbana Surabaya atau STIE Perbana Surabaya. Saya adalah salah satu relawan MDR atau mengajar dari rumah yang diselenggarakan oleh Permendagri Diksi Nasional dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hanya virus COVID-19 sangat berpengaruh terhadap masyarakat serta siswa dan siswi dalam bersekolah, terutama berpengaruh dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, demi menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini, semua siswa dan gurunya belajar dari rumah yang mendadak dilakukan tanpa persiapan sama sekali. Pendidikan juga menjadi kendala yang sangat besar dikarenakan adanya perubahan cara belajar yang dilakukan secara tatap muka kini dilakukan dengan cara online atau daring. Hal ini terdapat banyak kendala. Yang pertama adalah faktor dari sinyal, yang kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana, yang ketiga adalah pengeluaran dalam menggunakan teknologi. Data MDR ini dapat membantu siswa ataupun orang tua dalam belajar daring. Kegiatan ini dilakukan secara efektif, walaupun secara daring tentunya juga tetap menerapkan protokol kesehatan seperti jarak jauh, memakai masker, mencuci tangan, dan lain-lain. Sebelumnya, saya mengetahui informasi tentang MDR atau mengajar dari rumah ini dari teman saya setelah melakukan berbagai diskusi. Alasan saya mengikuti MDR ini adalah untuk membantu siswa-siswi dalam mengerjakan tugas ataupun dalam belajar, serta membantu orang tua dalam kesulitan dalam metode pembelajaran online atau daring yang saya dapatkan sebagai mahasiswi. Pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, mengajar dari rumah melakukan metode perkenalan dan belajar bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kami belajar mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 11.30. Perkenalan dilakukan dengan cara jarak jauh melalui surat menyurat. Perkenalan yang dilakukan oleh siswa-siswi ataupun adik-adik sangatlah senang sekali, dikarenakan metode perkenalan ini membuat satu sama lain saling mengenal. Yang kedua adalah setelah melakukan perkenalan, lalu kita belajar bahasa Indonesia. Kita belajar bahasa Indonesia dengan menggunakan metode pembelajaran membuat puisi dan membuat pantun. Siswa-siswi membuat pantun dengan tema orang tua. Karena apa? Dengan menggunakan metode puisi bertema orang tua, siswa-siswi dapat mengingat kedua orang tua dan mereka juga dapat mematuhi peraturan orang tua. Lalu selanjutnya yaitu belajar membuat pantun. Dengan tema membuat pantun ini, temanya adalah kita sambung menyambung pantun dengan teman sesama teman. Jadi, kita membuat pantun, lalu teman kita selanjutnya melanjutkan pantun tersebut. Siswa-siswi dan adik-adik merasa sangat bergembira karena di metode belajar mengajar dari rumah ini sangatlah bermanfaat, dan metode belajar mengajar dari rumah ini sangatlah membuat adik-adik menjadi semangat walaupun banyak kendala seperti hujan dan lain-lain.
Lalu yang kedua adalah pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, yaitu metode pembelajaran matematika. Metode pembelajaran matematika ini saya menggunakan perkalian, pembagian, dan faktorisasi. Pertama, perkalian. Banyak adik-adik yang belum hafal perkalian mulai dari 5 sampai dengan 9 karena katanya perkalian tersebut sangatlah sulit bagi mereka. Setelah itu, saya mempunyai ide perkalian tersebut harus dihafalkan dan akan disetorkan pada keesokan harinya waktu mengajar dari rumah tersebut. Jadi, adik-adik dan siswa-siswi mempunyai beban untuk menghafalkan perkalian tersebut. Yang kedua adalah pembagian. Rata-rata adik-adik banyak yang sudah bisa pembagian, tetapi kadang menghitungnya ada yang salah, terkadang ada yang benar. Di sini saya membantu memberikan solusi yang terbaik dengan cara menggunakan alat bantu seperti permen ataupun pensil ataupun penghapus. Contohnya nih, kita mempunyai permen 10 yang akan dibagikan oleh 5 teman kita. Berarti berapa hasilnya? Agar menjadi rata, permen tersebut dibagikan kepada 5 teman kita. Kita membaginya sama rata, yaitu 2-2 bagi. Jadi teman-teman dan siswa-siswi mendapatkan 2-2 permen. Seperti itulah metode yang saya ajarkan dan teman-teman dan adik-adik dan teman-teman sekalian siswa-siswi mengerti dengan metode pembelajaran tersebut dikarenakan menurutnya sangatlah bisa masuk di belajarnya pada hari ini. Yang terakhir adalah faktorisasi. Faktorisasi adalah untuk adik-adik kelas 3, 4, 5. Kebanyakan sudah bisa cuman kita menambah solusi yang terbaik agar menjadi mudah dalam pembelajarannya. Selanjutnya yang ketiga, pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 saya mengajarkan seni budaya. Metode pembelajaran saya menggunakan buku yang diperoleh dari sekolahannya. Pembelajaran seni budaya ini menurut adik-adik yang mudah dipahami adalah menggambar. Dia bisa menggambar tanaman, buah-buahan, alam, tetapi dia belum bisa membedakan bahasa yang ada di Indonesia. Seni-seni yang ada di Indonesia kebanyakan adik-adik belum banyak yang mengetahuinya. Metode yang saya gunakan yaitu saya mengajari seni tari di berbagai daerah. Saya belajar untuk menunjukkan gambar tari-tari di setiap daerah dan adik-adik memahaminya dan adik-adik senang mempelajari seni budaya tersebut dikarenakan ada gambarnya, yaitu gambar orang penari di setiap budaya-budaya yang ada. Selanjutnya adik-adik saya suruh untuk menyanyikan lagu wajib yang ada di Indonesia. Adik-adik ataupun siswa-siswi menyanyi bersama dan mereka sangat senang karena bisa bernyanyi bergembira bersama serta mereka juga mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi.
Yang keempat, pada hari Senin tanggal 30 November 2020, kami melanjutkan pelajaran PPKN. Di dalam pelajaran PPKN ini, siswa-siswi belajar tentang undang-undang dan Pancasila, serta menghafalkan Pancasila satu persatu. Siswa-siswi dan adik-adik hafal Pancasila satu persatu, tetapi ada juga yang belum menghafalnya. Lalu saya mempunyai ide, siswa-siswi harus menghafalkan Pancasila untuk disetorkan keesokan harinya. Siswa-siswi sangatlah senang dikarenakan mereka sangatlah berantusias untuk menghafalkan Pancasila tersebut agar mereka bisa menyetorkan keesokan harinya. Saya juga menceritakan sejarah berdirinya kemerdekaan Republik Indonesia. Siswa-siswi sangatlah senang mendengarkan cerita yang saya ucapkan. Lalu selanjutnya adalah belajar Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siswa-siswi membaca Undang-Undang Dasar tahun 1945 satu persatu. Siswa-siswi senang belajar PPKN tersebut dikarenakan mereka mengetahui pelajaran PPKN, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hari Selasa 1 Desember tahun 2020 pukul 1 hingga pukul 5 sore kami belajar IPA, biologi. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah buku dari sekolah siswa-siswi. Di sini saya mengajarkan simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, metamorfose, dan organ tubuh di dalam manusia. Di dalam simbiosis tersebut, siswa-siswi dapat mengetahui simbiosis yang menguntungkan, simbiosis yang merugikan, dan hewan-hewan apa yang menguntungkan kepada bunga, serta hewan apa yang menguntungkan dan hewan apa yang merugikan. Selanjutnya yaitu metamorfose. Siswa-siswi dapat mengetahui metamorfose ulat menjadi kupu-kupu. Siswa-siswi sangatlah senang dikarenakan dalam metode pembelajaran ini saya menggunakan kepompong hingga menjadi kupu-kupu. Yang selanjutnya yaitu belajar organ-organ tubuh dan fungsinya. Siswa-siswi dapat mempraktekkan organ tubuhnya dan mengetahui fungsi dari organ tubuh tersebut. Siswa-siswi dapat mengerti secara cepat dikarenakan terdapat metode dan tata caranya, serta di dalam pembelajaran tersebut kita juga dapat membuktikan bahwa itu benar-benar dapat dilakukan. Pada hari Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020, di sini kami belajar olahraga. Di dalam olahraga tersebut terdapat banyak sekali aktivitas olahraga seperti pemanasan, senam, bola voli, dan masih banyak lagi. Di sini saya melakukan pembelajaran bola voli. Di dalam pembelajaran bola voli terdapat bola voli putra dan putri. Sebelum melakukan kegiatan bola voli, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak mengalami cedera.
Siswa dan siswi sangatlah senang dengan metode pembelajaran olahraga kali ini dikarenakan waktu pembelajaran olahraga bola voli saya membawakan bola sebagai contoh untuk permainan bola voli. Drop it.